Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Syukur MPDI selaku dosen pembimbing lapangan KKN VDR 099 IAIN Tulungagung 2021, dan yang saya sayangi teman-teman KKN VDR 099 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melangsungkan acara istighosah bersama ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin. Amin. Baik, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah ala hadiniyah. Al-Fatihah. Mohon izin sebelumnya, ada yang terlewat. Saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, sudah kita buka bersama. Yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga pembacaan istighosah dan doa. Dan keempat, sambutan dari Bapak dosen pembimbing kita, yakni Bapak Muhammad Syukur. Dan yang terakhir nanti ada laporan perkembangan kegiatan kuliah kerja nyata virtual dari rumah kelompok 099 IAIN Tulungagung yang akan disampaikan oleh teman kita yang mewakili. Baik, untuk acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudari Nadir. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis ya
لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Nadir. Baik, selanjutnya yakni pembacaan istighosah dan doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Rias. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ya? Ya, masuk. Al-Fatihah. Suaranya belum terdengar, Mas Rias. Tes. Nah, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansari wa tabi'in ajma'in insyaallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan teman-teman untuk teks istighosahnya bisa dibuka. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا حفيظ يا نسير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نسير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نسير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا وكيل يا نسير يا وكيل يا الله يا حفيظ 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 يا
حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا لطيف 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 يا الله يا لطيف 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 يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف Suaranya Mas Rias. يا لطيف يا الله يا لطيف 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 يا الله يا لطيف 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 يا الله يا لطيف 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 يا الله يا لطيف 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 يا الله يا لطيف 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 يا الله أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد قد دخلت بذكري يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد دخلت بذكري يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد دخلت بذكري يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد دخلت بذكري يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد دخلت بذكري يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد دقت حيلة الذكر يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد دقت حيلة الذكر يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد دقت حيلة الذكر يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد دقت حيلة الذكر يا رسول الله اللهم صل بصلاة كلمات وسلم سلاما كمن على سيدنا محمد تخلو به عقاد وتفريج به الكرام وتمن به الحوادث وتنى به الرغيب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس في عدد كل معلوم الله اللهم
صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها من عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أسعدكم بالحي القوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم والسؤال بألف الألف الألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسعدكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السؤال بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسعدكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بالألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدنا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدنا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يرزق خير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يرزق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يرزق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله يشرف إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يشرف إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يشرف إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فاسد الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فعن الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفور عفوا وتوبة وبالقهر يا قهر من تحيلا. سألتك يا غفور عفوا وتوبة وبالقهر يا قهر خذ من تحيلا. سألتك يا غفور عفوا وتوبة وبالقهر يا قهر قد من تحيلا. يا جبار يا قهار يا الباسي زاد خذ حقنا وحق المسلمين بمن ظلمنا والمسلمين واتعدت علينا وعلى المسلمين.
يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين ودعت علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين ودعت علينا وعلى المسلمين. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan bacaan istighosah ini kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Rias yang telah memimpin istighosah pada kesempatan kali ini. Memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan dari dosen pembimbing lapangan kepada Bapak Muhammad Syukur, MPDI, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman semuanya peserta KKN VDR kelompok 99. Ya, ada ucapan yang pertama dan utama, selalu ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang pantas kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita oleh Allah masih diberikan nikmat iman, Islam, dan juga tentunya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan istighosah yang itu menjadi bagian dari program kerja KKN VDR kelompok 99. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun membimbing umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Teman-teman semuanya serta kakek yang kami hormati dan yang kami banggakan. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya yang masih tetap semangat dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan KKN VDR ini. Dan hari ini hari yang keberapa hari ini? 20. Ada yang ingat? Berapa? 20-an atau 15? Ada yang tahu? Sekitar 23, Pak. 23 ya? Oke, sampai 40 nanti ya? 40 hari atau 50 hari? 40 hari. 40 ya? Oke, ini hari yang ke-23 berarti kurang lebih masih kurang sekitar 17 hari ya? 17 hari. Nah, jadi ini saya kira KKN yang cukup luar biasa di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kalian masih semangat, terbukti ada beberapa program kerja utamanya terkait dengan pembuatan buku ya, baik itu buku esai, kemudian juga buku pengalaman terkait dengan KKN VDR dari rumah ini. Dan saya juga kemarin sempat agak kaget ternyata buku itu minggu pertama atau minggu kedua itu sudah selesai ya. Biasanya kan buku itu selesai ketika mau ditutup begitu ya. Jadi tahun kemarin itu bukunya itu selesai ketika ya mau ditutup untuk kegiatan KKN VDR ini. Dan alhamdulillah kalian sudah bisa menyelesaikan kegiatan penulisan dua buku ya. Dan informasinya sudah didaftarkan ke ISBN ya. Jadi ini merupakan sebuah karya, sebuah prestasi yang saya kira patut untuk diapresiasi. Dan insya Allah nanti KKN VDR dari rumah ini untuk Yayatul Agung saya kira akan tetap punya nilai lebih dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain. Karena sudah 2 tahun ini ya, KKN Yayatul Agung itu mendapatkan juara 1 nasional ya. Jadi Yayatul Agung mendapatkan juara nasional kegiatan KKN begitu. Jadi ini saya kira merupakan prestasi yang luar biasa. Dan hari ini kalau nanti dikalkulasi per kelompok itu ada 2 buku, maka nanti bisa jadi dari semua kelompok yang ada itu akan menghasilkan bisa 200 buku lebih. Saya kira ini luar biasa. Baik teman-teman semuanya, nah ada beberapa hal penting yang barangkali ingin saya sampaikan. Kemarin ada yang menghubungi saya untuk kemudian nanti ada semacam motivasi begitu ya. Jadi sebelum saya mohon maaf, kemarin belum sempat ikut kegiatan tahlilan ya dan khataman Quran. Karena memang saya sejak hari Minggu itu sakit begitu ya. Jadi hari ini pun juga masih belum sembuh betul, tapi saya kira masih bisa untuk berkomunikasi dengan teman-teman semuanya karena kita melaksanakan kegiatan KKN ini dari rumah. Nah, teman-teman semuanya, jadi sebelum kita melakukan sesuatu ya, termasuk kemudian kita melaksanakan KKN atau kemudian kita kuliah, maka satu hal penting yang perlu kita lakukan adalah melakukan menata niat begitu. Jadi menata niat. Innama a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa. Jadi apa yang kita lakukan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau semisal kita KKN, niatnya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, untuk menggapai ridha Allah, maka apapun yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah atau bernilai pahala. Termasuk kemudian, semisal sampean ketika kuliah, maka satu hal yang sangat penting untuk kita dahulukan adalah menata niat. Dan menata niat ini saya kira tidak hanya kita lakukan di awal, bisa jadi kemudian kita di tengah perjalanan kita selalu mengupdate yang namanya niat. Bisa jadi ya di tengah perjalanan niat kita itu ternyata melenceng. Dulu mungkin awal-awal mau kuliah itu niatnya ya betul-betul mau thalabul ilmi. Tetapi kemudian ketika berada di tengah-tengah, nah ternyata
ada niat-niat lain yang kemudian ini tidak sesuai dengan apa yang kemudian disyariatkan oleh Allah. Nah, sehingga update niat itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita lakukan setiap hari. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu karena siapa-siapa atau karena apa-apa. Maka lakukan apapun yang kita lakukan itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, termasuk kemudian juga KKN. Sehingga kalau niat kita betul, maka apa yang kita lakukan itu akan menjadi sangat mudah. Tidak menjadi beban, kemudian ringan, tidak saling apa itu bahasanya merita bahasa Indonesia ya, tidak saling apa itu iri-irian begitu ya. Termasuk kemudian juga dalam waktu kegiatan KKN ini. Saya yakin mungkin dari sekian peserta ini ada yang mungkin sangat rajin, ada yang rajin mungkin ada yang ini ya kurang rajin begitu ya, itu wajar. Saya kira dimanapun juga begitu. Termasuk dalam kegiatan KKN yang nyata itu juga sama. Biasanya pada saat KKN itu semua potensi yang akan kita miliki atau semua potensi yang kita miliki itu akan keluar. Jadi itu saya kira perlu untuk kemudian kita lakukan. Nah, teman-teman semuanya, nah kemudian yang berikutnya adalah hidup itu hari ini persaingannya atau tantangannya itu semakin berat ya. Jadi tantangan hidup atau kemudian persaingan hidup itu semakin keras, semakin kompetitif. Nah, sehingga kemudian satu hal penting yang perlu kita lakukan adalah kita itu harus punya sebuah orientasi atau tujuan hidup yang jelas. Bahasa lainnya adalah cita-cita. Nah, walaupun ada banyak banyak pandangan terkait dengan tujuan atau orientasi hidup itu. Ada yang kemudian orang itu hidupnya mengalir. Yang penting dilakoni kan begitu. Tetapi kemudian kita itu kan hidup di dunia yang kemudian kita olah-olah dibekali oleh yang namanya pikiran ya atau akal dalam rangka untuk melakukan sesuatu yang itu bisa kemudian memberikan manfaat baik itu secara pribadi, kemudian secara mungkin kelompok atau kemudian memberikan manfaat dalam konteks kehidupan berbangsa dan beragama. Nah, sehingga kemudian kita juga saya kira penting untuk menentukan orientasi hidup kita, tujuan hidup kita. Kita itu ke depan mau apa kan begitu. Jadi tujuan hidup kita itu apa? Ibarat kita itu sedang melakukan perjalanan, maka tujuan yang ingin dicapai itu harus jelas. Sama juga ketika kalian mengarungi kehidupan ini, saya kira juga kita penting untuk menentukan tujuan hidup kita. Ya. Walaupun kalau kita mungkin dalam versi yang lain ya, dalam konteks mungkin spiritual, maka orientasi kehidupan kita ya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah kan begitu, mengabdikan diri kepada Allah. Tetapi dalam konteks kehidupan nyata, dalam konteks kehidupan di dunia ini, maka kita juga harus perlu untuk menentukan orientasi atau tujuan hidup kita. Semisal contoh, ada yang ingin jadi guru kan, atau ada yang ingin jadi pengacara, atau mungkin ada yang jadi katakanlah pengusaha dan sebagainya. Itu saya kira sah-sah saja selama kemudian itu hanya kita pahami sebagai sarana, bukan sebagai satu-satunya tujuan. Artinya dalam konteks kehidupan di dunia itu menjadi sebuah tujuan, tapi dalam konteks kehidupan akhirat maka itu menjadi wasilah atau sarana. Nah, sehingga kalau kita sudah jelas akan orientasi atau tujuan hidup kita, maka apapun yang akan kita lakukan, maka kita akan mengarahkan kepada tujuan itu. Kita ibaratnya mau ke Surabaya, maka untuk bagaimana kita bisa sampai Surabaya, maka harus tahu apa rutenya kan begitu, peta jalannya. Jangan sampai kita mau ke Surabaya malah justru lewat Trenggalek atau lewat Ponorogo, maka tidak akan sampai-sampai kan begitu. Ya, jadi saya kira penting. Nah, kemudian di tengah kehidupan yang serba kompetitif ini, maka kita perlu untuk menyiapkan yang namanya kompetensi. Jadi kehidupan itu hari ini begitu pesat ya, begitu penuh dengan persaingan. Sehingga kita perlu menyiapkan berbagai macam kompetensi yang dibutuhkan. Kalau semisal sampai menjadi guru, maka ya kompetensi seorang guru itu harus kita penuhi. Kalau sampai mau jadi pengacara, maka kompetensi pengacara itu harus kita penuhi. Atau yang mungkin jadi dosen, ingin jadi dosen, maka kompetensi dosen itu harus dipenuhi. Saya kira itu penting. Nah,
Sehingga saya menyarankan, jadi sampai ini kan masih dalam masa studi ya, masa belajar begitu. Walaupun nanti mungkin 1 tahun lagi sampai akan segera lulus, kemudian meninggalkan YS Tulungagung. Nah, sehingga mumpung masih ada waktu, maka gunakanlah waktu yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Dengan banyak membaca buku, banyak belajar, mungkin ada yang menulis. Kemarin sudah ada bincang-bincang tentang menulis ya. Dan kayaknya dari kelompok ini ada yang memang menekuni dunia itu. Nah, saya kira itu sesuatu yang bermanfaat dalam rangka untuk mengembangkan potensi ini. Jadi membaca, menulis, kemudian banyak berdiskusi kan begitu. Kurangi ngerumpi, kurangi rasa-rasa begitu ya. Kemudian kurangi sesuatu yang menghabiskan waktu yang kemudian tidak ada nilai manfaatnya. Kenapa begitu? Karena hidup itu ternyata begitu cepat ya. Begitu cepat. Maka saya kira sangat indah kalau kemudian kita itu mengarungi kehidupan ini sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan makomnya. Jadi kalau semisal dulu sampai usia katakanlah 6 atau mungkin 5 sampai 12 tahun begitu atau 9 tahun, maka katakanlah itu sebagai fase ya untuk bagaimana kita itu membuat sebuah fondasi. Jadi dulu ketika di SD, di MI itu sungguh-sungguh, kemudian ketika di SMP, di MT itu sungguh-sungguh, kemudian naik kelas, kemudian masuk ke SMA, ke Aliyah, ke SMK, kemudian dapat nilai yang lumayan, kemudian masuk ke perguruan tinggi, lulus tepat waktu, saya kira kita akan menapaki kehidupannya sesuai dengan tingkatannya. Nah, kemudian mungkin nanti setelah kuliah sampai akan menyiapkan ke jenjang kehidupan yang berikutnya, menikah semisal begitu ya. Maka saya kira itu juga tahapan kehidupan yang perlu kita siapkan. Nah, salah satu upaya untuk menyiapkan bagaimana? Tentunya ketika kita mau berumah tangga, maka ya seyogyanya begitu ya, walaupun ini bukan harga mati ya. Seyogyanya kita sudah mempunyai pekerjaan kan begitu. Walaupun ini bukan harga mati. Nah, saya kira kalau kita itu bisa melakukan atau melaksanakan fase-fase kehidupan ini dengan baik, maka kehidupan itu saya kira menjadi indah begitu. Kadang ada orang yang semisal waktunya tamat kuliah tidak segera tamat, kemudian waktu yang menikah tidak segera menikah kan begitu ya. Maka itu saya kira kurang pas begitu ya. Maka walaupun ya itu ada kaitannya dengan yang namanya nasib begitu. Tetapi kita sebagai manusia kan patut untuk berusaha. Ya, patut untuk berusaha. Nah, mungkin background dari kalian ini kan macam-macam ya. Background kalian ini macam-macam. Jadi mungkin di kampus itu ada yang suka berkegiatan di kegiatan intra atau kemudian di ekstra ya. Ada yang mungkin aktif di HMC, aktif di KSR, aktif di Dimensi, ada yang mungkin aktif di UKM yang lain, bakat minat, atau mungkin UKM kesenian. Saya kira itu menjadi sesuatu yang bisa menunjang ya, menunjang. Jadi itu saya kira sangat positif dan saya sangat mendukung ya. Mungkin juga ada yang aktif di ekstra ya. Ekstra itu yang mungkin di PMII, ada yang di HMI, ada yang mungkin di GMNI, atau mungkin ada yang di IPNU, ada yang di IPPN dan sebagainya. Saya kira itu merupakan sebuah wadah dalam rangka untuk menempa diri kita. Dan itu saya kira sangat baik untuk kemudian kalian lakukan. Nah, kemudian yang terakhir ya, teman-teman semuanya. Nah, saat ini yang paling banyak untuk kemudian dibutuhkan di dunia kerja itu adalah satu orang yang kemudian memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Yang kedua adalah orang yang memiliki skill organisasi. Kepemimpinannya bagus, manajemen organisasinya bagus, kemudian kemampuan menyelesaikan masalahnya bagus, kemudian kemampuan manajerialnya juga bagus. Nah, kemudian yang tak kalah penting adalah skill IT. Nah, karena hari ini kita masuk di dunia yang serba digital, maka skill IT ini saya kira menjadi sebuah keharusan. Jangan sampai semisal kita itu tidak paham tentang IT. Ini saya kira eranya memang era IT hari ini. Jadi bagaimana semisal membuat yang namanya
katakanlah email atau kemudian punya Facebook atau kemudian punya apa itu skill-skill ya, mungkin desain, kemudian skill terkait dengan masalah teknis berkaitan dengan mengoperasikan komputer, saya kira itu menjadi skill tambahan yang banyak dibutuhkan oleh dunia kerja. Nah, saya kira itu harus kita siapkan dan insya Allah nanti kalau sampai sungguh-sungguh, maka kalian akan mendapatkan sebuah kesuksesan. Dan sehingga bahasa mungkin yang sering kita dengar ya, ada 3 hal ya yang menentukan kesuksesan seseorang. Yang pertama adalah IQ-nya. Jadi intellectual quotient. Jadi kalian itu harus ini ya, bisa apa itu bahasanya, melihat potensi yang ada pada diri kalian. Nah, jadi kalian ini termasuk kategori atau tipe orang yang bagaimana? Semisal kita itu orang yang cerdas atau mungkin orang yang biasa atau mungkin kurang cerdas. Nah ini saya kira patut kita kenali atau perlu kita kenali. Kalau semisal kita adalah orang yang mungkin biasa ya, standar, maka satu solusi untuk bisa menggapai kesuksesan adalah apa? Meningkatkan emosi kita atau bahasanya IQ, emotional quotient. Jadi terkadang orang itu sukses tidak hanya kemudian ditentukan oleh intelektualnya, tapi apa? Emosionalnya. Emosional itu apa? Jadi kemauan, kemudian keuletan, kemudian ketelatenan dan sebagainya. Kadang IQ itu kalah dengan EQ. Ya. Tetapi kalau punya IQ bagus, kemudian punya EQ bagus, maka ini akan sangat menunjang. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah SQ, spiritual quotient. Kita harus punya bahasanya apa itu ya? Amalan begitu ya. Banyak berdoa, banyak riyadhah kan begitu. Kemudian latihan-latihan yang berkaitan dengan spiritual, termasuk istighosah pada pagi hari ini adalah bagian untuk meningkatkan kecerdasan spiritual atau SQ. Kita itu kan ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian dari kelompok Ahlus Sunnah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kata kuncinya adalah kita tidak hanya cukup berusaha, tapi kemudian juga harus berdoa. Antara berusaha dengan berdoa itu harus kita seimbangkan. Tidak boleh hanya berdoa tanpa berusaha atau berusaha tanpa berdoa, kan begitu. Jadi ibarat orang itu kalau hanya berdoa tanpa berusaha itu ada yang mengatakan orang itu hanya ngemis gitu. Tetapi kalau orang itu hanya berusaha tanpa kemudian berdoa, kita itu hanya apa sebagai orang yang komunis begitu, tanpa Tuhan. Saya kira menjaga keseimbangan tawadhu itu penting untuk kita lakukan. Nah, jadi IQ-nya diperkuat, emotional quotient-nya juga diperkuat, kemudian SQ-nya juga diperkuat. Nah, ada satu hal penting yang mungkin tidak banyak diketahui. Apa itu? Yang terakhir. Jadi relation atau menjalin yang namanya hubungan atau membangun sebuah jaringan. Ada kalanya orang sukses atau cita-citanya terwujud itu didukung oleh yang namanya kolektivitas, cita-cita bersama. Jadi orang sukses itu terkadang tidak hanya kemudian dikarenakan oleh dirinya secara pribadi, tetapi kemudian didukung oleh apa? Kelompok atau orang lain. Ini mungkin bisa dibuktikan nanti ya. Contohnya begini ya, contohnya begini. Sampai itu ngelamar jadi guru. Contoh ini ya, contoh saja. Contohnya sampai ngelamar jadi guru. Ada 5 pendaftar. Ya, ada 5 pendaftar. Kemudian dibutuhkan 1 orang dan yang masuk kualifikasi itu ada 2. Kemudian panitianya itu ada yang kenal dengan salah satu di antara 2 itu contohnya. Dengan nilai yang sama, ya, dengan nilai yang sama, dia tes tulisnya katakanlah misal 90 ya. Wawancaranya juga katakanlah 90. Sama-sama nilainya. Kira-kira panitia itu akan memilih yang kenal dan atau tidak? Apa jawaban kalian? Halo. Kira-kira memilih yang kenal atau yang tidak? Yang kenal. Jelas yang kenal. Jelas yang kenal. Nah itu contoh kecil ya. Dimanapun ternyata begitu. Jadi ada yang mungkin beranggapan saya itu bisa mewujudkan cita-cita secara pribadi. Oke bisa. Tetapi terkadang dia tidak tahu bahwa ada orang mungkin yang membuat dia itu apa itu ya bisa diterima.
Jadi ini saya kira kalau nanti sampean membuktikan itu akan mungkin sampean bisa memahami itu. Jadi penting untuk membangun sebuah relasi atau membangun sebuah jaringan ini. Jaringan itu penting. Kita saja mau masuk surga kan berjamaah kan begitu ya. Kan begitu ya. Jadi umat Nabi itu kan juga bagian dari jamaah kan begitu. Nah, ternyata itu menjadi sebuah kiat, menjadi sebuah trik dalam rangka untuk bagaimana kita itu bisa menggapai sebuah kesuksesan. Jadi kita harus menjadi orang yang ulet begitu ya, menjadi orang yang kuat, kemudian menjadi orang yang tidak gampang putus asa, tidak menjadi orang yang gampang menguntungkan ya, tetapi menjadi orang yang gampang memberikan sebuah solusi. Nah, saya mungkin ini ya membahasakan bahwa kita itu dalam posisi melakukan perjuangan kelas gitu ya. Makanya ada istilah survival in the battle gitu ya. Siapa yang bertahan maka dia akan mendapatkan sebuah kemenangan. Jadi orang itu kalau punya pertahanan yang kuat, mampu bertahan dengan situasi dan kondisi apapun, maka dia akan menjadi seorang pemenang. Jadi kadang hidup itu ya perjuangan kelas. Taman mungkin ini ya, melihat kayak orang-orang sukses, para semisal musisi atau mungkin artis ya, katakanlah seperti Dini Caknan begitu. Dini Caknan itu kan dia kan ini ya, artinya tidak tiba-tiba begitu. Tetapi walaupun saya kira faktor nasib itu juga sangat menentukan. Dulu mungkin dia kuliah tidak kuat membayar SPP sampai kemudian jual HP. Tapi sekarang itu kan luar biasa sekarang itu ya. Penghasilannya Dini Caknan itu kan per bulan bisa mencapai 1,5 miliar di sekarang itu ya. Ini kan luar biasa kan. Jadi sekarang itu ternyata seiring dengan kemajuan teknologi orang itu bisa menjadi kaya dengan waktu yang sangat cepat. Ya, karena dia itu sekarang kan selain musisi kan juga YouTuber gitu ya. 3 juta subscriber kemudian yang nonton YouTube-nya itu sampai 190 juta gitu ya. Ada penduduk Indonesia itu kan 270 juta gitu. Yang nonton 190 juta itu kan separuh lebih warga negara itu kan menonton nyanyian dia. Ini kan luar biasa. Termasuk mungkin kalau kalian punya potensi itu bisa dikembangkan ya. Oke, itu mungkin teman-teman nanti silahkan kalau saya ingin ini ya, kalau ada yang bertanya atau tanya jawab dan sebagainya, saya sangat berharap itu ada ya. Silahkan. Kalau ada yang ingin tanya jawab, monggo. Gak apa, ini santai saja. Ya, dari teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo. Silahkan ya. Santai aja. Ya. Diskusi lah kalau gitu nggak apa-apa. Santai, nggak usah takut ya. Mungkin berbagi pengalaman, berbagi cerita, atau mungkin ada sesuatu yang menarik yang harus disampaikan pada saat melaksanakan KKN. Monggo. Mungkin saya awali ya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya ingin bertanya, melihat pendidikan saat ini yang dilakukan dengan sistem pembelajaran daring, kira-kira kita sebagai mahasiswa terutama, bagaimana sih Pak cara untuk tergerak semangat belajar, karena kan daring sendiri sangat sangat memberi kesempatan untuk sekedar hanya melihat materi tanpa ada penjelasan tambahan dari dosen seperti itu. Jadi kita diskusi sendiri, bertanya sendiri, menjawab sendiri. Kadang-kala juga ada bosannya gitu. Terus melihat adik-adik yang masih di bangku sekolah, saya rasa juga sangat tidak efektif karena mereka ternyata juga kebingungan menerima pelajaran secara pembelajaran daring ini. Ada pengalaman juga
beberapa siswa itu malah tugasnya dikerjakan orang tuanya gitu, Pak. Ya. Nah, iya. Itu kira-kira bagaimana ya, Pak, kiat-kiat kita agar Oke. tergerak kembali. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya jawab dulu, nanti silakan yang lain bisa menyiapkan pertanyaan yang lain. Oke, jadi gini, ini adalah merupakan sebuah fakta begitu ya, realitas bahwa memang hari ini negara kita, bahkan kemudian negara yang ada di dunia, dalam posisi situasi yang sangat sulit. Tapi kemudian, jangan sampai kita itu dalam situasi dan kondisi yang sulit ini, kita itu kemudian menjadi orang yang pasrah begitu. Pasrah dengan keadaan. Nah, setiap kesulitan maka saya yakin akan ada sesuatu yang akan bisa kita ambil, kita raih. Jadi kalau kemudian memang semua ini ada plus minusnya ya. Yang minusnya mungkin yang disampaikan Mbak Khofifah tadi, tapi plusnya adalah dengan adanya kuliah daring ini atau kemudian pembelajaran model online ini, maka sebenarnya ada sesuatu yang mungkin ini tidak didapatkan pada saat kita itu melaksanakan kegiatan secara nyata. Apa contohnya? Satu adalah kita menjadi mahir untuk kemudian mengoperasionalkan yang namanya IT atau teknologi. Mungkin dulu tidak ada yang namanya Zoom kayak begini. IAIN Tulungagung dari dulu itu sudah ada yang namanya program kuliah online sebelum ada pandemi. Jadi ada yang namanya e-learning. Dan ternyata tidak pernah berhasil, tidak pernah kemudian terwujud. Baru terwujud itu ketika ada pandemi, semua dosen termasuk mahasiswa itu dipaksa untuk kemudian kuliah secara online. Nah, cita-cita IAIN baru terwujud ketika ada pandemi ini. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi biaya, sesungguhnya model kuliah daring ini lebih hemat dibandingkan yang model ini ya, yang apa itu manual atau tatap muka. Untuk mengadakan semisal ya kegiatan ilmiah, sekarang katakanlah ada banyak webinar ya. Dulu itu yang namanya seminar itu kan biayanya mahal ya. Biayanya itu ya satu harus menyiapkan yang namanya akomodasi narasumber, butuh yang namanya konsumsi, kemudian yang namanya apa itu sound, kursi dan lain sebagainya. Jadi setiap kali satu acara itu bisa mungkin habisnya 10 sampai 15 juta. Nah, sekarang dengan model kayak gini ya, virtual kayak gini, webinar itu kan sangat murah, bahkan bisa tidak bayar. Pasca itu ya, pasca sarjana itu hampir setiap hari itu ada webinar. Jadi dulu ketika puasa itu kan mulai webinar itu ya, puasa yang dulu itu ya. Dan ternyata konsep kerjasama antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain itu membuat biaya itu menjadi murah. Jadi narasumber tidak dibayar karena kerjasama, gantian. Kemudian, semisal narasumbernya dari YN Tulungagung itu dari katakanlah YN UIN Malang atau UIN Surabaya atau dibalik. Nah itu akan ternyata hebat luar biasa. Nah kemudian termasuk kita bisa bertatap muka dengan banyak teman, bahkan kita bisa mengikuti kegiatan ilmiah yang ternyata dalam satu waktu kita bisa ikut 3 tempat begitu. Saya itu ada teman dosen namanya Pak Adi. Pak Adi itu kira-kira sudah 6 bulan yang lalu itu punya sertifikat webinar itu 150 rupiah. Itu sudah lama itu ya. Satu hari itu bisa ikut 2, bisa ikut 3. Padahal dulu ketika belum pandemi itu sulit. Nah, ikut international conference itu kan biayanya kan mahal kan, bayar bisa sampai 2 juta, mungkin sampai 5 juta. International conference. Sekarang itu kan menjadi murah, bahkan gratis. Nah, pasca sarjana hari ini ada mahasiswa dari 21 negara. Itu berkat pandemi. Ya, karena kuliahnya itu dari rumah masing-masing. Ya. Nah, ini bahwa sebenarnya segala sesuatu itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Walaupun kemudian juga ada minusnya. Makanya kita itu jangan sampai menjadi orang yang larut dalam situasi dan kondisi yang terpuruk gitu. Ada banyak orang yang ternyata justru mengambil keuntungan dari yang namanya pandemi ini atau mengambil berkah dari pandemi ini. Ada banyak sekali ya. Apa contohnya? Contohnya ada orang yang mungkin uh, mau bikin apa itu warung, bikin toko itu kan tidak punya tempat gitu ya, tidak punya tempat. Ya,
Nah sekarang itu ada marketplace gitu ya. Jadi orang jualan itu bisa dengan cara online dan ternyata hasilnya juga luar biasa. Sekarang gitu ya, toko yang model manual itu sekarang kalah dengan toko yang online. Misal Bukalapak, kemudian Shopee dan sebagainya itu luar biasa pesat. Nah dia bahwa di setiap kesulitan itu ada sebuah peluang yang sebenarnya bisa kita ambil. Sehingga jangan sampai kemudian kita nanti dikategorikan sebagai katakanlah kalian itu generasi pandemi jangan. Tapi buktikan bahwa kalian walaupun di tengah situasi pandemi, kalian punya kemampuan, punya pengetahuan, punya skill yang mumpuni. Itu begitu ya. Jadi saya kira semua ada hikmahnya. Termasuk juga anak-anak begitu. Karena memang ya kita kan sudah memang tidak ada itu ya solusi lain selain menggunakan model kuliah yang model online kayak begini. Tetapi saya kira untuk anak-anak peran orang tua itu menjadi satu yang sangat penting dalam rangka untuk mengawal anak-anaknya. Mungkin dulu orang tua itu jarang sama anaknya. Sekarang itu kan setiap hari sama anaknya. Kan begitu ya. Walaupun juga kadang tidak mudah mengajari anak itu enggak mudah. Saya saja juga sering tidak bisa aja kok. Jadi kadang di madrasah itu ngajar ngaji itu bisa, tapi kalau di rumah itu ngajar anak kadang juga susah karena ya setiap hari itu ketemu. Tapi saya kira semua ada hikmahnya lah, semua. Gitu ya Mbak Hufah ya. Jadi jangan kemudian kita menyerah dengan keadaan ini, tapi harus tetap bangkit. Oke, yang lain silakan. Begitu Mbak Hufah ya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain, monggo. Ini mumpung kita ada kesempatan ngobrol langsung dengan Pak Syukur, karena memang teman-teman dari KKN 099 ini kebetulan rumahnya mencar-mencar Pak, jauh-jauh. Oh, ya. Ya, jadi belum sempat berkumpul semua. Oke, yang lain silakan. Berbagi pengalaman KKN dan sebagainya. Pak Zaka mungkin, Masnya Zaka, ini ketua KKN. Ya silakan. Santai aja lah, santai aja. Mungkin tanya apapun boleh lah. Ya, kami persilahkan kepada Saudara Zaka sekaligus menyampaikan laporan perkembangan KKN selama kurang lebih 2 minggu ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk seluruh proker, alhamdulillah hampir selesai. Ini tinggal proker terakhir dari moderasi beragama ya. Di moderasi beragama niki rencananya mau ada proker satu lagi ganten, tapi pripun dari CO-nya? Iya Pak, jadi kita kan belum sempat mengadakan webinar tentang kajian keagamaan maupun diskusi moderasi. Kemarin itu sudah ada yang kajian moderasi berupa diisi oleh teman-teman kita sendiri, yakni Saudara Eko. Konsepnya seperti diskusi seperti ngoten Pak. Nah, ini saya
persetujuan juga dari Daka dan Pak Syukur, barangkali bisa menyumbangkan ide untuk enaknya membuat webinar apa gitu. Barangkali nanti bisa diisi oleh Pak Syukur sendiri. Kami sangat Oke, gini. Jadi saya kira itu juga penting dalam rangka untuk itu menjadi gongnya program begitu ya. Artinya bahwa ada program kerja yang kemudian itu sifatnya agak sedikit spektakuler begitu. Kita juga melihat di beberapa kelompok yang lain itu juga bikin webinar terkait dengan moderasi agama. Hingga nanti silahkan kalau memang itu dikehendaki nanti akan kita siapkan bersama-sama. Termasuk kalau misal sampai butuh narasumber juga saya siap untuk mencarikannya. Jadi yang diinginkan siapa monggo. Insya Allah banyak lah terkait dengan masalah apa itu stok narasumber saya kira cukup. Iya Pak, kira-kira untuk pematerinya jenengan kali kita menyesuaikan mawon, menyesuaikan pematerinya terus minta tema apa gitu Pak. Oke, target pesertanya siapa? Gimana Pak? Target pesertanya siapa? Target pesertanya untuk umum, Insya Allah. Oke, untuk umum ya. Mungkin ini aja ya. Saya mungkin tidak usah diadu lah, artinya masa DPR jadi narasumber. Ya. Walaupun sebenarnya juga bisa-bisa saja, tapi misalkan nanti orang luar lah, mungkin saya yang batas apa itu mendampingi atau mungkin sebagai sampai tidak masalah atau mungkin sebagai apa itu open speech-nya ya. Nah, insya Allah saya bisa kok mencarikan ya. Mungkin kita minta bagus atau kemudian kita minta Yemuson atau mungkin Gus Khairul Rahim, itu banyak ya. Di LDNU itu banyak stok narasumber. Tinggal nanti disiapkan kapan, nanti mungkin bisa saya komunikasikan. Yang penting sampai tentukan temanya dulu ya, nanti kalau saya bantu untuk mencari-cari. Ya. Saya itu sebenarnya bisa ya mencarikan mungkin yang agak tinggi begitu ya. Tapi kita itu kan ini ya, kadang dengan model online itu kan tidak semua orang bisa mengikuti ya. Jadi mungkin masyarakat umum itu kadang kan tidak terbiasa dengan model webinar kayak begini. Dan targetnya ini kan kadang kan hanya kalangan menengah gitu ya. Tetapi kalau semisal kalian menginginkan, maka ya bisa kemudian kita carikan mungkin yang kelasnya agak katakanlah wilayah atau mungkin bahkan nasional pun juga saya kira ada kan. Misal kita minta Habib apa itu Nurul Zaman begitu ya, bisa ada kepala Densus 99 itu juga bisa. Atau kemudian kita minta katakanlah yang di wilayah itu ada Gus Latif itu ya, yang tambak beras juga bisa saja. Tapi kita kan juga melihat pesertanya. Jangan-jangan nanti kita undangkan narasumber kondang ternyata yang ikut tidak begitu banyak, kan repot. Kan begitu ya. Jadi mungkin saya kira cukup yang lokalan lah ya. Saya kira di sini juga banyak. Mungkin kita minta yang rumahnya atau tidak ngunut? Ya, rumahnya ngunut, teman-teman. Ada enggak? Ada, Pak. Ada. Nah, sebenarnya ada ini ya, bahasanya ini mungkin agak ini ya, kalangan milenial ya. Anak muda yang saya kira cukup luar biasa dia. Ada yang pernah kenal dengan Gus Dairobi? Yang tangan kanannya, misalnya badannya ya Musan itu ya, itu juga cukup bagus itu ya. Gus Dai itu ya, Dairobi itu ya. Kalau yang rumahnya Bandung itu ada Pak Syafiq Mukarram itu ya. Ada Pak Syafiq Mukarram, ada Gus Khairul Rahim, yang mungkin di Balang itu ada Gus Anang gitu ya. Saya kira juga bisa Anang Musin, Gus Anang Musin. Saya kira itu lebih enak gitu ya komunikasinya. Atau mungkin Gus Dai itu ya, yang muda itu ya.
Banyak kok, banyak. Ini aja sampai tentukan aja temanya apa, ya, membahas apa, nanti saya yang carikan nggak apa. Ya, kapan pelaksanaannya nanti saya carikan. Iya, Pak. Iya, nanti dirundingkan lagi. Ini tadi sebenarnya kan juga mepet waktunya tanggal 28 sudah penutupan dari LP2M Oh dan ya, rencana kita dari kelompok sendiri masih belum tahu, masih dirapatkan, oke, masih kita silakan dirundingkan. ya digodok ya. Ya. Nanti bisa dimatangkan di internal ya begitu ya. Iya. Ya, saya kembalikan ke Zaka. Mungkin ada yang disampaikan. Monggo, Zaka. Kelompok kemarin jadi narasumber bincang-bincang itu bagian dari kelompok ini ya? Inje, Pak. Teman-teman dari anggota kelompok sendiri. Oke. Kemarin sama yang isi Mbak sama Dewi sama siapa satunya? Mbak Desi, oh kalau Mbak Desi itu kakak tingkat, Pak. Sama Mbak Umi. Oh, Mbak. Yang Mbak Umi ada di sini. Ya, Kelompok ini. mantan Mbak Umi. Oh, dimensi ya. Inje, Iya, Pak. sih. Oke. Jadi tradisi mulai itu sekarang penting ya untuk dilestarikan, dijaga ya. Saya dulu ketika mahasiswa itu bikin buletin Jumat namanya Asyirat Bu ya. Kita sebar di masjid-masjid ke Kabupaten Tulungagung ya bersama Gus Rumus waktu itu. Tapi berhenti ketika saya kerja di PNPM waktu itu sehingga tidak ada yang cari dana begitu. Jadi memang menjaga mood itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Sudah berapa buku Mbak Umi? Alhamdulillah yang Solo mau 3 ini, Pak. Luar biasa. Nih. Lumayan lah. Sudah pernah nulis di jurnal itu ya? Belum? Jurnal masih pertama kemarin, masih saya submit, belum ada kabar lagi. Ya, memang menulis di jurnal itu memang agak sulit karena memang kompetisi itu ya. Karena sekarang itu kan dosen itu kan punya kewajiban bikin jurnal setiap ini ya. 6 semester paling tidak kan satu itu ya. 6 bulan itu satu jurnal paling tidak. Oke. Mungkin yang terakhir begini ya. Sampai itu punya moto enggak hidup itu? Punya enggak moto? Moto hidup itu? Selalu ya, Pak. Oke ya. Biasanya kan moto hidup itu kan ini ya, agak dekat dengan apa yang menjadi tujuan hidup begitu ya. Jadi saya tuh begini ya, mungkin ini berbagi pengalaman saja ya, berbagi pengalaman. Saya tuh sejak kecil kan memang terbiasa untuk kemudian melakukan kegiatan yang kemudian kita orientasikan untuk untuk berbagi. Jadi memang orang itu tipenya macam-macam. Ada orang yang kemudian dia itu hanya bekerja, kemudian pulang, kerja lagi, kemudian pulang dan sebagainya. Atau kemudian setelah kuliah, kemudian kerja, tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat. Nah, sehingga saya tuh punya moto kan ini, koordinasi anfahum lintas gitu ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, saya itu terinspirasi begini. Nabi kita ya, Nabi Muhammad itu kan saya kira kan manusia yang paling sempurna. Dan seluruh hidupnya itu kan digunakan untuk melakukan perjuangan. Untuk perjuangan menegakkan agama Allah, yaitu agama Islam. Nah, termasuk kemudian, kenapa semisal dia itu menikah dengan Siti Khadijah yang notabene umurnya itu lebih tua. Ya. Berapa?
25 tahun ya. Lebih tua Siti Khadijah atau 15? 25 ya. Berapa? 15 atau 25? Nabi Muhammad umur 25, Khadijah 40, berarti 15 ya. 50. Nah, ternyata ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, itu kan tidak meninggalkan harta yang banyak. Ya hanya rumah itu. Artinya bahwa kalau kemudian kita pikir bahwa Nabi Muhammad itu kan selain seorang nabi, tokoh agama atau pemimpin agama juga sebagai kepala negara. Jadi presiden lah ibaratnya kalau sekarang itu. Artinya kalau kemudian beliau atau nabi itu mau mengumpulkan harta itu kan bisa, tapi kan tidak dilakukan. Justru hartanya Siti Khadijah itu habis untuk perjuangan menegakkan agama Islam. Abu Bakar juga begitu. Abu Bakar itu orang yang kaya. Dia pernah punya unta 500 ekor. Kemudian ketika Nabi itu memberikan apa itu sebuah pertanyaan siapa yang mau menghibahkan harta untuk perjuangan, kemudian Abu Bakar itu ya menghibahkan seluruh untanya untuk keperluan dakwah menegakkan agama Islam. Umar juga begitu. Umar bin Khattab itu dia adalah seorang khalifah, tetapi anehnya begini, masa seorang khalifah itu bajunya cuci kering pakai kan? Kalau kita itu kan tidak logis kan begitu ya. Artinya bahwa dia bisa menggunakan fasilitas negara untuk kemudian apa itu mempercantik penampilannya kan begitu. Tapi kan tidak dilakukan. Artinya apa? Jangan sampai kemudian ketika kita punya ilmu, punya pengetahuan itu hanya kita miliki, hanya kita gunakan untuk diri kita. Tapi ilmu yang kita miliki itu harus kita nafkahkan, kita hibahkan, kita berikan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena tidak semua orang itu kan punya kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi kan begitu. Nah, sehingga saya tuh berkeyakinan barang siapa yang kemudian mengurusi umat, maka salah Allah juga akan mengurusi diri kita. Barang siapa yang mau memikirkan orang lain, maka salah Allah juga akan memikirkan diri kita kan begitu. Saya kira itu simpel kan begitu. Jadi jangan pikir kita itu dengan ilmu yang kita miliki, tapi amalkanlah ilmu yang kita miliki itu dengan apa itu semaksimal mungkin. Saya termasuk memilih jalan itu dan berupaya untuk seluruh bahasanya begini ya, ini agak ekstrim gitu ya. Seluruh tenaga, pikiran gitu ya, termasuk mungkin juga kalau semisal dikasih harta maka ya kita orientasikan untuk perjuangan. Jadi mungkin yang di rumah yang agak tahu saya itu mungkin Mas Fendi ini ya. Mas Fendi ini kan mungkin juga dulu pernah ini ya. Saya ajar di Al-Huda itu Mas ya, di Madrasah Al-Huda itu. Jadi saya tuh kalau di rumah itu kadang sampai bingung apa yang saya lakukan. Tapi saya tuh menikmati. Jadi kadang ya di madrasah, kadang ya di masjid. Nanti malam itu ada jadwal, kemudian juga kadang ngurusi ansar cabang kan begitu ya. Kadang di desa dan sebagainya. Artinya bahwa memang kalau orang itu terbiasa untuk mengabdikan seluruh hidup kita untuk kepentingan masyarakat, kadang kita itu bisa menikmati. Kadang saya tuh kalau hanya di rumah itu kadang kan ini ya, kayak hidup itu begitu cepat gitu ya. Pagi, siang, sore, malam, hanya begitu ya, monoton gitu. Nanti malam itu ada rapat di rumahnya Prof. Ahya gitu ya. Besok pagi itu juga ada acara. Malamnya itu saya juga ngisi acara di PKD PMI kan begitu ya. Kemudian Sabtunya itu ada sekolah administrasi di kantor BCN untuk sebagainya bahwa ya kita orientasikan apa yang kita miliki itu ya untuk kepentingan inilah agama. Saya kira hidup akan sangat bermanfaat. Jadi jangan takut kita itu miskin karena kita berjuang, maka insya Allah kita akan diberikan inilah kelonggaran rezeki. Sampai kalau semisal tahu di sumber Gempal itu ya. Sumber Gempal ini kan para pejuangnya kan cukup banyak. Di Gus Lukman gitu ya. Biasanya kumpul di sana. Rata-rata yang kemudian ekonominya tata ini orang-orang yang ini ya, yang berjuang lah ya. Para pejuang begitu. Jadi karena mungkin kita banyak mengurusi umat, maka ya insya Allah akan juga mengurusi diri kita. Ya. Masuk mungkin saya jadi apa dosen di YAI Tulungagung itu juga berkah-berkah kayak begini, perjuangan lah kayak gitu. Ya. Jadi, saya kira itu manfaatnya luar biasa lah ya. Teman kita banyak begitu ya.
Karena itu saya sejak kecil itu kan di Ibnu ya, saya di Staris Ibnu Cabang, sekarang di Staris Ansar Cabang, dulu di Staris Aswaja Endo Center gitu ya. Termasuk di ranting itu juga aktif. Ya. Saya kira kalau kita banyak berbagi ilmu, berbagi pengalaman, maka insya Allah kita juga akan memetik sebuah manfaat begitu. Saya kira itu ya teman-teman semuanya. Jadi jangan pernah menyerah begitu ya, dan jangan putus asa. Kemudian jangan larut dengan situasi yang sulit, tetapi harus keluar dari situasi yang sulit untuk kemudian kita bisa mendapatkan sebuah peluang. Saya kira itu ya. Oke, saya kira cukup Mbak Hafifah. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Syukur telah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi dan wejangan kepada kita semua. Baik, di penghujung acara ini, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, juga Pak Syukur, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan yang saya lakukan. Baik, untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara kita memberikan manfaat dan keberkahan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Ya, demikian acara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.